Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi ya, pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan yang terbaik ya, sehat, Islam, iman, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Itu paling penting ya. Banyak uang tapi kalau nggak bisa merasakan nikmat sehat, nah ini bahaya. Karena manusia menghabiskan hartanya hanya untuk merasakan yang namanya nikmat sehat. Sebenarnya lihat nikmat sehat ini itu bikin kita banyak bersyukur, Bapak Ibu. Karena kata Nabi, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah, jangan lihat yang di atas. Nanti kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada kita semua. Amin. Hari ini kita akan lanjut. Kemarin kita bahas riba jahiliyah. Nah, yang baru dibahas pada pertemuan lalu baru jahiliyahnya. Nah, ribanya sekarang. Apa arti jahiliyah, Bapak Ibu? Jahil. Bodoh ya, ada yang bilang bodoh. Gelap. Artinya kalau dibilang jahiliyah, maka qoblal Islam, zaman sebelum Nabi diutus. Nah, itu namanya jahil. Makanya yang seperti saya sampaikan, ada pembesar Quraisy itu dinisbatkan namanya menggunakan kata ini, Abu Jahal. Jahal tuh karena dia jahil ya. Padahal sebelumnya namanya tuh Abul Hakam. Abul Hakam tuh orang yang bijaksana ya. Kalau ada masalah minta keputusannya dari Abul Hakam. Tapi karena jahilnya dia, Abul Hakamnya dirubah jadi Abu Jahal. Jahil ya. Orang yang menarik. Abu Jahal ini kakaknya ibunya Umar bin Khattab ya, berarti itu pamannya Umar. Abu Lahab pamannya Nabi. Maka zaman dulu tuh mereka dakwah ujian paling besar dari keluarga sendiri ya. Memang ya, kalau ujian tuh paling besar dari sanak keluarga sendiri itu lebih besar ya. Nah, itu secara psikologis ya, kita lebih menghadapi tantangan besar ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan keluarga. Amin. Amin. Nah, maka riba jahiliyah ini termasuk riba yang dipraktekkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya ini disebut dengan riba jahiliyah. Nah,
Maka untuk membandingkan riba jahiliyah dengan riba zaman sekarang, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Dengan catatan, ya, kadang, ya, sesuatu yang terjadi pada zaman dulu, ya, yang kita anggap jahil, bukan berarti zaman sekarang lebih baik dari zaman dulu, ya. Walaupun kata ulama, ya memang kita nggak boleh bilang zaman sekarang zaman jahiliyah setelah turunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti ada situasi dan situasi di mana mungkin ada keadaan yang membuktikan bahwa bisa jadi zaman sekarang itu lebih jahil dari zaman jahiliyah. Nah, nanti kita lihat satu per satu, ya. Nah, riba pertama dalam zaman jahiliyah, makanya dia disebut riba jahiliyah. Riba dalam pinjam meminjam atau riba dalam hutang piutang, ya. Nah, memang kalau kita ngomong masalah riba, potensinya tuh paling besar dalam pinjam meminjam, Bapak Ibu. Ya, dalam pinjam meminjam, dalam hutang piutang. Siapa yang pernah berhutang di sini? Angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah berpiutang di sini? Angkat tangan. Banyak, ya. Sedekah dengan hutang, banyakan mana pahalanya? Bukan hutang, piutang. Ya. Hutang ini kan hukumnya, hutang hukumnya mubah. Memberi hutang hukumnya sunnah. Sunnah kalau dilakukan dapat pahala. Mubah kalau dilakukan tidak dapat apa-apa. Jangan dirubah. Jangan berhutang hukumnya sunnah, jadi orang yang berhutang dapat pahala. Enggak. Yang sunnah itu yang memberi hutang. Berhutang dan menghutangi, ya. Kalau menghutangi dengan sedekah, pahalanya besar yang mana? Ngutangin orang sama sedekah. Sedekah, Bu, ya? Baik, gak apa-apa. Kita lihat hadisnya sama-sama biar lebih jelas. Banyakan mana pahalanya, sedekah apa ngutangin orang? Kata Nabi, inna sadaqah bi asyari amthaliha. Sedekah itu kata Nabi 10 kali lipat. 10 kali. Ammal qard, ngutangin orang, thamaniyata asyar, 18 kali lipat. Berarti ngutangin orang pahalanya lebih besar. Tapi ini insidentil, ya. Maksudnya jangan sampai semangat Bapak Ibu yang suka sedekah jadi berubah. Kata Ustadz, ada hadis, ya, ngutangin pahalanya lebih besar. Makanya sekarang saya lebih banyak ngutangin orang timbang saya sedekah. Ini insidentil, ya. Sebenarnya tuh pertanyaan ini diajukan Nabi kepada Jibril, ya. Kenapa sih ngutangin orang tuh pahalanya besar? Karena ketika dia datang, dia pengen pinjam, hajatnya tuh tinggi di situ, ya. Nah, kalau kita sedekah dan dia terima sedekah dengan orang yang lagi pengen minjam, hajatnya paling banyak yang mana di sini? Yang mau minjem, ya. Nah, makanya kenapa minjemin duit itu pahalanya 18 kali lipat, ya. Bahkan ada dalam hadis kemudian ditanya sama sahabat, minjemin uang
gak pakai riba, itu pahalanya setiap hari sebesar apa yang dipinjamkan. Nah, misalnya Bapak Ibu minjemin orang 500.000, ya. Gantinya 1 bulan, ya. Gak ada bunga, ya. Gantinya 500.000 juga. Maka setiap hari itu dapat pahala sedekah sebesar 500.000 selama 1 bulan. Apalagi 2 bulan, apalagi 3 bulan, apalagi kagak bayar-bayar. Insya Allah dahsyat ini. Mau dibayar udah ntar aja, kata. Jangan dulu, ya kan? Mau bayar lagi dia bilang jangan dulu dah, biarkan saya lagi menikmati pahala sedekah gitu. Ya Allah, itu luar biasa, Pak. Iya kan? Terus kan Nabi pernah bilang juga, kalau jatuh tempo habis itu dia kasih lagi waktu tunda. Ya, ini udah sebulan nih, ya kan? Jadi akadnya 1 bulan. 1 bulan nggak bisa bayar, dia bilang udah bulan depan nggak apa-apa, katanya. Berarti dia dapat pahala dikali 2. Utangnya berapa tadi? 500. Sebelumnya pahala sedekahnya sehari sebesar 500. Karena dia kasih waktu tunda lagi, maka kali ini dilipat gandakan. Jadi 1 juta setiap hari selama sebulan, apalagi 2 bulan. Masya Allah, ya kan? Apalagi kagak bayar-bayar. Tuh, potensi Bapak Ibu dalam hutang piutang ini mau dapat pahalanya itu besar sekali, ya. Makanya godaan untuk memberi riba itu tinggi di sini. Kenapa tinggi? Karena syaitan itu ahlinya menggoda manusia. Kenapa? Enak aja dapat pahala sedekah tiap hari, kata dia. Udah digoda susah payah, ya kan? Makanya dia goda di situ. Udah kasih bunga, kasih bunga, kasih riba. Nah, ini yang pertama kemudian terjadi pada zaman jahiliyah. Kita lihat. Di sini saya mengutip hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya. Dari Zaid bin Aslam. Kita bacakan langsung dari kitabnya. Kana riba fil jahiliyah ayyakuna lirrajul ala rajulil haq ila ajal. Fa idza halal ajal qala at-taqdi am turbi. Fa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Nah, ini artinya begini. Riba jahiliyah, ya. Si A hutang ke si B, ya. Waktunya sudah ditentukan, ya. Batas waktunya sudah ditentukan. Waktu jatuh tempo, ya, taruhlah misalnya waktunya 2 minggu, ya. Waktu jatuh tempo, kemudian dia bilang, si A ini bilang ke si B, at-taqdi, bayar sekarang, am turbi, atau antum mau tambah lagi seminggu, ya. Kalau bayar sekarang nggak ada bunganya, kalau tambah seminggu saya kasih bunga, saya kasih tambahan. Jadi misalnya pinjamnya 1 juta, pinjamnya selama 2 minggu. Waktu sudah 1-2 minggu dia tagih, mau bayar sekarang tetap 1 juta, atau mau tambah seminggu, saya kasih waktu nggak apa-apa, tapi jadi 1.200.000. Otomatis si B ini terbebani dengan tambahan 200.000. Kenapa? Karena seminggu itu dinilai dengan 200.000. Ah, ini namanya riba jahiliyah, ya. Jadi riba jahiliyah tuh ribanya baru dikasih ketika orangnya nggak bisa
bayar. Kalau orangnya bisa bayar ada riba? Enggak. Jadi ini menarik ini. Ternyata dari awal ya, ketika dia minjemin, dia masih punya semangat membantu. Semangat ini mulai kemudian berubah, digoda oleh iblis ketika orangnya nggak bisa bayar. Baru kemudian dia tergoda untuk kasih bunga atau riba. Berarti kesimpulannya, riba dalam bentuk pertama yang dilakukan kaum jahiliyah, ya minjemin uang itu ada semangat kebaikan awalnya. Karena dari awal tuh dia nggak pakai riba. Nanti di akhir baru dia kasih riba. Itu zaman jahiliyah. Nah sekarang kita lihat. Berarti kan riba jahiliyah dia ada di akhir ketika dia tanya, at-taqdi am turbi? Mau bayar sekarang nggak ada riba atau minta tambah waktu ada riba? Zaman sekarang di awal ada? Sekarang dari awal Pak ya? Pinjam 1 juta dapat 900. 100 ribunya admin ya. Oke. Di tengah-tengah telat bayar, ada riba? Ada. Awal ada. Tengah ada. Sekarang dia nggak bisa bayar di akhir. Kena riba? Kena. Berarti di awal ada, tengah ada, akhir ada. Mana yang lebih jahiliyah? Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya. Jelas kan? Kemarin tuh ada yang terjerat pinjol Bapak Ibu. Pinjaman awalnya 10 juta. Dapatnya 8 juta. Bapak Ibu tahu yang dia bayar berapa? 65 juta. Kok bisa Bapak Ibu? Telat bayar tiap hari dapat bunga. Bunga harian. Mereka ngitung harinya itu pakai bunga. Kalau kita muslim seharusnya tiap hari itu ngitungnya bukan pakai bunga tapi pakai pahala. Iya. Kalau mereka bilang time it's money, kalau kita beda. Waktu adalah ibadah. Kalau ada orang berhutang, kita kasih waktu tenggak, maka kita dapat pahala. Dan hukumnya wajib. Saya ulangi, memberi waktu tunda bagi orang yang berhutang, hukumnya wajib. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan jika orang tersebut sempit maka kasih waktu tunda. Itu yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi jahiliyah itu awalnya itu kreditornya ini punya semangat menolong. Masih baik dia. Tapi nanti di akhir barulah digoda oleh iblis ya. Udah kasih tambah, kan kamu kasih waktu buat dia, enak aja dikasih waktu kagak ada tambahan ya, kira-kira begitu ya. Iblis nih Masya Allah Pak. Ya, kalau dia punya gelar, ya, antum pelajari satu ilmu 20 tahun, kira-kira pinter nggak Bapak Ibu? Jadi dari kecil tuh dia hanya fokus sama ilmu itu aja. Kira-kira jago nggak dia? Ya, luar biasa, profesor dia. Gimana kalau di sini kita bilang ada satu makhluk dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dia tuh hanya melakukan satu hal. Jago nggak dia? Ahli Pak.
profesornya profesor itu. Makanya kan dari dulu dinasihatin, diperingatin tentang bahayanya harta haram. Ya. Tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, itu seperti mengikuti langkahnya syaitan. Memang dalam harta ini perkara yang kemudian paling mudah bagi iblis untuk menggelincirkan. Nabi pertegas itu, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat punya fitnah. Ya. Fitnahnya kaum Ad kekuatan. Fitnahnya Bani Israel wanita. Wa ummati, umatku harta, al-mal. Ya. Maka biasanya tuh kalau ada ribut-ribut, perselisihan, ya, saya sering tanya, ini ada masalah apa ini? Pasti buntutnya dunia. Ada orang ribut, pasti buntutnya apa? Harta. Itu memang dari dulu sudah diperingatin, pasti. Ya. Itu dia. Makanya kalau ada pembunuhan kan yang ditanya apa? Motifnya. Ya kan? Apa nih? Asmara. Ya kan? Motif lain harta. Ya kan? Motif lain jabatan. Makanya kan ada istilah 3 to. Harto, tahto, wanito. Memang kata Nabi, kalau umatku harta. Nah, ini yang paling banyak nih dalam kaum muslimin itu harta, Pak. Ya, makanya kan yang dalam satu riwayat sudah saya sampaikan udah lama di sini ya, di awal-awal kajian kita dulu. Ya, nah, itu yang Nabi lewat depan Masjid Nabawi. Ada 3 orang lagi ngaji. Nahar ar-Rahal, kemudian Abu Hurairah dan seorang penduduk asli Madinah ya. Nabi bilang, di antara kalian bertiga nanti di hari kiamat gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Serem nggak? Serem, Bu. Kalau Nabi misalnya bilang, yang lagi mabuk misalnya ya, ada yang mabuk di pinggir jalan terus berhenti, Nabi bilang begitu, ini wajar. Tapi ini yang 3 orang lagi ngaji ya, kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, ya tentunya 3-3-nya nih khawatir, jangan-jangan saya yang dimaksud ya kan? Nah, termasuk Abu Hurairah tuh paling takut. Nah, akhirnya kan ternyata Nahar ini salah seorang di antara mereka bertiga ya, diperintahkan ke Bani Hanifah untuk mendakwahkan Islam ya kan. Sampai di sana ketemu nabi palsu pertama dalam sejarah Islam, Musailamah al-Kadzab. Musailamah ini menggoda dia. Nahar, maukah kamu saya jadikan seorang wazir, menteri? Kalau saya jadi nabi, kamu saya angkat jadi menteri, banyak duitnya ya. Tapi syaratnya satu, kamu cukup bilang kepada mereka di sini bahwa Nabi Muhammad mengatakan akan ada nabi setelah beliau, yaitu Musailamah. Di sini Nahar goyang ini. Ini benar-benar godaan tertinggi dalam hidup seseorang ya. Disamperin sama iblis, dibilang, udah bilang aja, nanti kamu jadi menteri, uang kamu banyak, pengikutmu banyak ya kan. Apa yang terjadi? Dia sampaikan. Jadi banyak orang yang kufur, ribuan, gara-gara ucapannya seorang Nahar. Kenapa? Nahar nih orangnya tuh soleh. Orang ngajinya sama Ubay bin Ka'ab, sahabatnya saja Abu Hurairah, ngajinya di Masjid Nabawi, gimana orang nggak percaya? Jadi yang Nabi maksud dari 3 orang ini siapa? Nahar. Ya, cuman sekaliber itu loh, ya kan? Ngajinya di mana? Nabawi. Gurunya siapa? Ubay bin Ka'ab. Sahabatnya siapa? Abu Hurairah. Ini kan kalau kita coba bandingin sama kita di sini, ya.
Bapak Ibu ngajinya di mana? Al-Hidayah. Ini buku Al-Hidayah, Masya Allah. Maksudnya ada yang di Nabawi? Madinah? Nggak ada. Sahabatnya, coba lihat orang sampingnya. Ada yang sekaliber Abu Hurairah? Nggak ada. Bukan berarti yang di sampingnya tidak soleh, tidak, bukan. Maksudnya coba bandingkan dengan Nahar ya. Gurunya siapa? Ruslan. Dibanding dengan Ubay bin Ka'ab nggak ada apa-apanya, ya kan? Jauh. Tuh sekaliber itu saja dihadapin dengan harta goyah, Pak. Ya. Seperti halnya mereka ya, dihadapin dengan iming-iming. Tambahin aja, ini kan udah kasih waktu seminggu, enak amat dia. Dikasih waktu, kagak ditambahin hutangnya, tambahin. Akhirnya itulah riba jahiliyah. Adanya di akhir. Zaman sekarang di awal sudah ada, di tengah ada, di akhir ada. Jadi yang jahil yang mana? Sekarang. Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya. Nah, makanya kemudian turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini dahsyat. Allah harus menyeru dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah memakan riba berlipat ganda, bertakwalah kepada Allah. Jadi seruannya tuh seruan iman ditutup dengan seruan takwa, untuk kemudian menyampaikan larangan makan riba. Jadi memang orang yang bisa menghindari riba, insya Allah dia iman, pasti dia takwa. Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran. Insya Allah kita jadi orang beriman dan orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kedua saya izin minum dulu nih. Silakan diminum Bapak Ibu. Kedua, bentuk riba jahiliyah ya. Ini ditulis di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan. Inna riba ahlil jahiliyah yabi' ar-rajulul bai' ila ajalin musamma fa idza halal ajal wa lam yakun 'inda sahibihi qada'un zada wa akhara anhu. Ya. Kira-kira artinya begini. Ibnu Qatadah menceritakan tentang riba jahiliyah ya. Tadi terjadi dalam hutang piutang. Nah, ini terjadi dalam jual beli ya. Dalam bentuk jual beli kredit ya. Saya tanya dulu, jual beli kredit boleh? Siapa di sini yang kredit? Angkat tangan. Baik. Jual beli kredit boleh? Boleh. Jadi jangan ragu kalau mau kredit. Yang penting bisa bayar. Gini, cash 1 juta, kredit berapa? Bapak Ibu kalau tunainya 1 juta, kreditnya kira-kira mau jual berapa? 1,5 juta? Oh, 10 kali bayar 1,5 juta? Baik. Oh, jadi beliau kalau tunainya 1 juta, kreditnya 1.500.000, 10 bayar. Bapak Ibu mau beli? Mau nggak? Kenapa? Mahal? Oh, mahalan katanya. Jadi maunya berapa? Maunya berapa? 1.100.000 ya kalau kata Bu Enda 1.100.000. Oke? Boleh?
dia 1.500.000 mau 1.100.000 boleh. Yang penting sudah sepakat di awal. Ini loh tunainya 1 juta, tapi kalau mau kredit 1.300.000. Atau ada di Al Hidayah, tunai 1 juta, kredit 1 juta. Ada? Kalau ada saya cium tangannya itu. Itu orang soleh itu. Kalau dia bisa jual tunai 1 juta, kredit 1 juta, nih hebat itu. 2 jempol. Apalagi dia jual tunai 1 juta, kredit 800.000. Allah. Hebat itu. Yang penting kalau telat jangan kasih denda. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu aman, boleh. Yang nggak boleh, ini yang kita bahas. Yang tadi saya bacakan dari kitabnya. Bentuknya si A menjual barang kepada si B secara kredit. Sampai batas waktu tertentu. Ya. Kalau jatuh tempo, si B nggak bisa lunasin. Maka si A bilang, ya, jadi mereka sudah sepakat. Ini harganya karena kamu nyicil 1.200.000 ya. Oke. Berapa lama bayarnya? 2 bulan. Baik. Ya. Bulan pertama dia bayar 600.000. Bulan kedua dia nggak bisa bayar. Maka si A bilang, nggak apa-apa. Bulan depan baru bayar, tapi harganya saya naikkan jadi 1.400.000. Itu riba jahiliyah. Orang nggak bisa bayar, harganya dinaikkan. Tuh, kayak begitu. Pernah Bapak Ibu menghadapi kasus seperti ini? Pernah? Atau justru ada yang nggak bisa bayar, harganya diturunkan? Itu dahsyat juga itu, mantap itu. Ini orang yang dagangnya kayak begini nih, ya, itu nggak nyari untung, tapi nyari pahala doang. Yang Nabi bilang, at-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada nanti di akhirat. Tuh. Jadi ada orang tuh dia dagang tapi yang dia cari itu berkahnya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dalam hal ibadah saya nggak mampu untuk bisa dapat level para nabi. Nggak bisa. Kenapa? Imam baca kepanjangan saja saya sudah menggerutu di dalam hati. Ya kan? Imam baca kepanjangan sudah saya blacklist misalnya. Jadi saya nggak mampu Ustaz, ya kan? Jangankan orang lain, kadang saya pun kalau imam kepanjangan kaki sudah mulai agak ini, dalam hati ini imam betah juga panjang-panjang. Ya kan? Ini misalnya saya nggak mampu dapat level itu, kenapa? Karena ya kadang bangun malam saya tidur lagi, ya kan? Padahal Nabi bilang kepada sahabat, la takunu mithlu fulan, jangan seperti si fulan, dia bangun malam tapi kagak tahajud. Nah, kadang-kadang kita tuh di situ bangun malam tapi cuman ke kamar mandi, pipis doang, habis itu tidur lagi. Padahal kalau ingat apa yang Nabi bilang ke sahabat, jangan seperti si fulan, bangun malam, bangun tapi kagak sholat. Tapi yang luar biasa Nabi nggak sebut nama loh. Nabi bilang fulan. Wah, ini adabnya tinggi sekali, subhanallah. Jadi nggak menyinggung orang, cuman bilang fulan. Saya nggak bisa dapat level itu. Kenapa? Ya Ustaz, jangankan hafal 30 juz 30 susah payah Ustaz. Makanya saya pengen ambil pintu keberkahannya dari dagang. Makanya saya dagangnya tuh mudahin orang terus. Tuh, ya. Rahimallahu rajulun samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah tuh merahmati 3 orang kata Nabi. Mudah jual, mudah beli, mudah nagih. Mudah beli itu kayak gimana?
dia lihat saudaranya di Al Hidayah jualan, ya kan? Ini berapa bu? Ini 100.000. Ya udah bungkus 3. Itu namanya mudah membeli. Tapi boleh tawar, nggak apa-apa. Berapa bu? 100.000, 30.000 ya. Nggak apa-apa. Tawar menawar boleh. Tapi saya cuma bilang, kata Nabi, Allah merahmati orang yang mudah ketika membeli. Dia tahu nih orang lagi butuh, jual sepeda BU 2 juta. Ini dulu aneh belinya 12 juta, aneh lagi butuh jual 2 juta. Kalau bapak ibu ditawar lagi nggak? Boleh sih, tawar menawar tuh boleh, diperbolehkan. Cuman kata Nabi, yang mudah beli itu dirahmati, bahkan dicintai, bahkan diampuni, bahkan dimasukkan surga. Mudah menjual. Dia jual, dia tahu nih yang beli ini orang yang memang butuh banget, ya kan? Maka dia jual dengan mudah. Berapa nih bu? Dia tahu, wah ini ibu-ibu nih butuh banget. Saya tahu dia tuh dalam masalah rezeki tuh nggak terlalu lapang. Tadinya saya jual 100.000, ketika ibu itu nanya saya bilang, cuman 20 aja bu, katanya. Oh. Kata ibunya, kalau gitu saya borong 10. Nah itu baru bilang, bu, ini 20 cuma buat 1. Karena ibu doang yang beli. Tapi kalau ibu borong, gitu, lain lagi. Ya kan? Ada orang yang dirahmati karena dia mudah nagih hutang. Kata Nabi, bapak ibu nagih hutang macam mana? Susah. Enggak, maksudnya cara nagihnya gimana? Ingetin. Apa kabar bu? Alhamdulillah sehat, ya kan? Masih dibalas WhatsApp-nya. Ngingetin bayar hutang, udah kagak dibalas-balas udah. Ya kan? Diblokir udah. WhatsApp lagi nggak masuk, nah, diblokir kayaknya nih. Ada orang tuh nagih hutang mudah sekali. Ya, dia ajakin makan dulu, ya. Dia ajakin jalan-jalan dulu. Sudah selesai baru dia bilang, maaf Ana nih sebenarnya mau nagih hutang. Oh. Kira-kira bapak ibu kalau ditagih hutang kayak begitu seneng nggak? Seneng nggak? Sedih katanya. Ada yang bilang sedih Ustaz katanya. Artinya begini, jual beli kredit memang sudah terjadi pada zaman dulu. Harganya nih memang beragam, ya. Cuman kalau orang yang kredit nggak bisa bayar, mereka naikkan harganya, ya. Nah ini terlarang, nggak boleh, ya, karena riba jahiliyah itu sudah terjadi. Ya, kalau kita bilang mungkin kalau bahasanya zaman sekarang ya mungkin direstruktur, ya. Kontraknya diperbaharui lagi ketika nggak bisa bayar. Biasanya nanti dinaikkan harganya, betul? Ya, kalau dia di restruktur, nggak bisa bayar, oh kita restruktur aja. Nanti waktunya ditambah, harganya dinaikkan. Ya, makanya kemarin itu ada satu lembaga syariah ketika kita diskusi saya bilang, antum restruktur tapi harga jangan dinaikkan. Nah itu yang terbaik. Ya. Karena apa? Karena orangnya memang nggak bisa bayar kan. Dia butuh waktu, kasih waktu, tapi harga tetap jangan dinaikkan. Iya Ustaz, iya antum dapat pahala setiap hari semuanya, sedekah. Nah, seperti itu, ya. 3, ini ada 4 bentuk yang insya Allah coba kita selesaikan pada pagi hari ini. Jadi pedagang yang apa? Pedagang yang jujur, amanah, jual beli, mau kredit mau tunai. Saya amanah. Sama kayak Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad tuh pedagang yang terkenal di tengah bangsa Arab. Noh, Abu Jahal, semua sekecil apapun peluang yang bisa dia pakai untuk menyerang Nabi itu dipakai, Pak. Semua peluang sekecil apapun gak akan pernah dilewatin oleh mereka untuk menghina Nabi. Ya, semua dipakai.
Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman satu yang mereka tuh nggak bisa nyerang Nabi. Mereka sepakat, kita nih musuh-musuh kita, orang yang nggak senang dengan kita, itu akan memanfaatkan apapun kekurangan kita untuk nyerang kita, betul? Bahkan kebaikan kita itu jadi kekurangan di mata dia, betul? Abu Lahab, Abu Jahal, dalam bab akhlaknya Nabi, dalam bab jujurnya beliau dalam dagang, mereka nggak memungkiri satupun. Mereka bilang, wallahi la nukadzibuka ya Muhammad, kami tidak mengingkarimu dalam urusan akhlakmu. Nabi itu kalau dagang, Pak, belum masuk Madinah itu sudah habis. Orang demen beli sama Nabi. Kenapa? Ya kadang modalnya dibilang, ini saya beli 1 juta, terserah ibu mau beli berapa, silahkan. Modal saya 1, modalnya dibilang. Bapak ibu dagang modalnya dikasih tahu? Dikasih tahu? Kadang dinaikin dulu. Tuh. Kadang bilangnya begini, ini harganya 500 ini. Udah modal saya cuma 4,5, padahal modalnya 200.000. Ini nggak boleh. Kalau Nabi bilang modalnya 500, maka modalnya tuh benar 500. Nabi bilang, udah terserah mau beli berapa, yang penting modal saya sekian. Tuh, Bapak Ibu kalau ada orang jualan, misalnya Bapak Ibu pengen, orangnya ngasih tahu, Pak, modal saya 1 juta, terserah mau nawar berapa. Nawar berapa, Bu? Berapa kira-kira? Di atas berapa kira-kira? 1.050.000 Ustaz katanya. Boleh, silahkan. 1.010.000 boleh, silahkan. 1.005.000 keterlaluan itu mah. Ya. Nah. Jadi itu sudah dihitung sama modal semua. Ya, kadang-kadang kita ketemu pedagang, dia ngasih tahu modalnya, cuma kita nggak yakin ini benar nggak, iya kan? Modal saya cuma segini, begitu kan? Ya, Allahu a'lam nih di pasar mana nih kan? Ya, makanya kan pasar nih tempatnya iblis menancapkan benderanya, tuh pasar tuh. Kenapa tempat orang paling banyak berbohong tuh di pasar? Gitu, bohong modal, bohongin penjual. Makanya sebelum masuk pasar baca doa. Masih ingat doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus baginya 1000 keburukan. Ya, habis ini cari pasar terdekat, praktekan. Pasar mana yang paling dekat di sini? Mall boleh, cuman mallnya masih tutup. Jam berapa buka? Jam 10. Masuk baca doa ini. Ya. Banyak zikir kalau dalam pasar, Bu. Ini amalan besar ini. Banyak zikir dalam pasar. Kalau masuk mall banyakin zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa pahalanya besar kalau zikir dalam mall? Karena banyak orang yang ingat Allah apa lupa? Tuh, ingat Allah di saat orang lain lupa, maka pahalanya dahsyat. Nah, maka yang suka jalan-jalan ke mall ya jangan lupa berzikir, ya kan? Wallahu alam kalau ibu-ibu ya, karena targetnya sudah ada. Ya. Bapak-bapaknya zikir tapi astaghfirullah. Ya kan? Udah tahu bapak-bapaknya. Mau masuk ke situ astaghfirullah, itu makin kencang astaghfirullah. Jangan masuk ke situ. Pindah lewat toko emas makin kencang istighfarnya. Astaghfirullah. Bahaya nanti kan kalau minta dibelikan emas, bahaya ini. Ya kan? Oke, sekarang bentuk ketiga. Ya. Ini dalam kitab Ahkamul Quran dari Imam Al-Jassas.
Ar-riba alladhi kanat Arabi ta'rifuhu wa taf'aluhu innama kana qardun darahim wa dananir ila ajalin bi ziyadatin ala maqadir. Ya, ila akhir, saya artikan saja. Riba yang dikenal pada zaman jahiliyah oleh masyarakat Arab, pinjaman dirham atau dinar, bayarnya tertunda, pakai riba atau bunga sesuai dengan jumlah kesepakatan. Jadi ribanya tuh dibagi per bulan, Pak. Ya. Kalau tadi awal pinjem, akhir kasih bunga, kedua jual beli nggak bisa bayar, nambahin harga, ketiga ini persis model-model yang ada sekarang. Dari awal pinjam 1 juta, ganti 1.500.000 ya, baik. Bayar per bulan 150 ya, iya 10 kali. Nah, mirip kayak begini. Jadi bunganya tuh, ribanya tuh dibagi per bulan, Pak. Ya, sudah di awal sudah dilakukan. Ya. Nah, ada zaman sekarang? Ada? Banyak. Ya, banyak sekali. Ya, dari awal sudah ada, bayar per bulan. Nggak mampu, tambah lagi bunganya. Ya, ribanya. Orang kasih riba nih orang nggak punya belas kasihan, Pak. Ya, orang butuh uang pinjem. Ya antum sadakah kalau emang nggak bisa kasih bantuan, ya jangan kasih bunga, iya kan? Ini misalnya orang butuh, kita mau bantu, tapi ini uang saya nggak punya uang lagi, ini uang simpenan. Oke, kasih pinjam, tapi jangan kasih bunga. Minimal jangan kasih bunga. Kalau nggak bisa sedekah, maka jangan kasih bunga. Apalagi sudah dibagi nanti per bulan segini. Kita hindari. Ya, kita hindari. Ya. Sekarang yang keempat atau yang terakhir. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan riba yang sering dilakukan pada zaman jahiliyah ini terjadi pada riba investasi. Investasi. Jadi ada orang nyerahin uang untuk usaha atau kerjasama, ya, dan dijanjikan mendapatkan keuntungan tertentu setiap bulan. Jika kemudian datang waktunya, dia minta keuntungan dan modalnya dibayar. Jika nggak mampu, maka dimundurkan, dia dapat tambahan lagi. Ini riba yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Ini riba investasi nih. Bapak Ibu pernah nggak melakukan investasi? Ada yang datang, Pak, Bu, ikut usaha saya, tiap bulan dapat untung 10%. Pernah? Modal 100 juta, untung 10%. Berarti untungnya berapa? 10 juta. Ini riba atau tidak? Riba. Kenapa riba? Keuntungan, siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan dia untung? Gak ada. Maka kita gak boleh menjanjikan sesuatu yang fix secara nominal kepada rekan bisnis kita. Gak boleh, Pak. Apalagi persentasinya dinisbatkan kepada modal. Bahaya. Kita hanya bisa bilang begini, ayo kita usaha, modal 100 juta, kita bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Bapak Ibu kalau punya modal maunya berapa persen? Misalnya untung dari 100% ini, Bapak Ibu maunya berapa persen? Separuh-separuh, 50-50. Oke, berarti yang ngelola dana dapat 50, Bapak Ibu dapat 50. Ridha? Ikhlas? Tapi yang ngelola dana bilang, enak aja dia dapat 50. Aneh yang ngejemur pontang-panting di jalanan dia dapat 50. Enggak. Ente 40, aneh 60. Ridha? Ikhlas? Akad. Selesai. Pisah. Dari modal 100 juta, ternyata untungnya
100 juta juga. Berarti yang punya modal dapat berapa? 40 juta. Yang ngelola dapat berapa? 60 juta. Berarti dia balikin kepada yang punya modal 140 juta. Dia nggak menjanjikan nominal, dia hanya menjanjikan bagi hasil secara persentasi. Dan tidak kepada modal, tapi kepada untung real. Kalau untungnya cuma 50 juta, berarti dia dapat berapa? 60 kali 50 berapa Bapak-bapak? 30 juta. Yang punya modal dapat 20 juta. Kalau untungnya ternyata hanya 10 juta, berarti dia dapat 6 juta. Yang punya modal dapat 4 juta. Tergantung untung, bukan kepada modal. Tapi yang terjadi, dia datang, ayo masukin, tiap bulan dapat 50%. Dari mana? Dari modal. Maka waktu sekitar berapa bulan lalu ada yang rugi dalam investasi emas. Kerugiannya mencapai 6 miliar. Saya tanya, Pak, kok bisa rugi sampai 6? Ya Ustaz, awalnya 100 juta Ustaz. 50 juta. Investasi emas nanti dapat untung 40%. Seminggu tuh langsung dapat katanya. 50 dikali 40%, 20 juta. Ditransfer 40 juta. Wah, saya naikkan Ustadz jadi 100 juta. Seminggu kemudian ditransfer 40 juta. Makin wah, tambah lagi 500 juta. Seminggu kemudian ditransfer 200 juta. Wah, saya tambah 1 miliar. Seminggu kemudian ditransfer 400 juta. Saya tambah 6 miliar. 1 minggu kemudian orangnya hilang. Tuh. Jadi orang tuh mindsetnya itu gampang digoda dengan hal-hal seperti ini. Bu, masuk bu, ini tiap bulan ibu dapat 60%. Yang dalam pikiran kita, ini ongkang-ongkang kaki, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, dapat 60%. Mantap ini. Nah, makanya haram itu biasanya dekat dengan mudah. Identifikasi haram itu lihat dari kemudahan. Udah, itu paling gampang. Jadi kalau ada orang datang nawarin sesuatu yang dia omongin itu mudah dan mudah. Pokoknya gampang, Bapak Ibu tinggal begini begitu. Itu alarmnya sudah harus bunyi tuh. Tetot gitu kan. Wah, ini bahaya ini. Nah, tapi kalau ada orang datang dia nawarin investasi, dia ngomong tuh real. Nanti paling untungnya sekian ya. Kalaupun misalnya ada ya kita bagi sekian, ruginya pasti ada. Dia ngomong tuh yang jelek-jelek tuh dia ngomongin. Ya, maka kita tuh nggak boleh nyembunyiin aib kalau dalam usaha. Dalam dagang jangan nyembunyiin aib. Ya, apalagi kita udah tahu ini pasti rugi, tapi sengaja kita ajak. Kenapa? Karena kita ingin dapat untung sementara orang lain rugi. Dalam Islam untungnya bareng. Ruginya bareng. Ibu-ibu untung, bapak-bapak mau? Untung mau? Rugi mau? Rugi mau? Nah, ini yang bahaya nih. Ada yang datang, Ustadz, saya usaha sama teman saya, ya kan? Dia nggak mau tanggung jawab. Saya tanya, waktu untung dibagi Ustadz, 3 bulan pertama untung. Terus waktu 4 bulan keempat rugi. Nah antum untung mau, rugi kagak mau, ya bagaimana? Ya. Jadi usaha tuh harus siap rugi. Jangan mau untungnya saja, ruginya nggak mau. Nah, ini dekat dengan keharaman ya. Contoh riba kan? Riba tuh kan, ini saya kasih pinjaman. Mau usaha apa terserah dah, yang penting sini tiap bulan saya dapat 50%. Mau rugi, mau untung saya 50%. Nah ini namanya orang yang tidak mau, apa istilah kita? Untung, ada peribahasanya itu.
Apa peribahasanya? Untung nggak mau di apa, rugi nggak mau di apa gitu ya. Wah, bapak-bapak dulu pelajaran bahasa Indonesia ini bolos kayaknya. Untung tak dapat diraih, rugi tak dapat ditolak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ya untung rugi sunnatullah. Makanya kan Nabi bilang al-kharaju bid-dhaman. Orang yang siap terima risiko, itulah orang yang seharusnya dikasih untung paling besar. Kenapa? Karena dia siap. Kenapa untung kamu besar? Karena saya siap kalau rugi saya tanggung. Tuh. Ini ada orang untung saya gede, tapi rugi saya nggak mau tanggung. Ya gimana Pak? Nah, maka riba jahiliyah itu dulu seperti ini Pak. Mereka kasih modal, kalau bunganya nih, ribanya itu dinisbahkan kepada modal. Jadi pasti itu dapat untungnya. Nah, zaman sekarang ada? Ada. Dulu Khadijah ngasih modal kepada Nabi untuk memanfaatkan atau mengelola uangnya dengan cara Nabi dagang. Ya Khadijah tuh banyak uangnya ibu-ibu. Uangnya banyak. Ya, bahkan uangnya tuh habis untuk membackup dakwahnya Nabi. Ya, itu Khadijah. Makanya Jibril bilang kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada Khadijah, wallahi yukri'uki salam ya Khadijah. Allah menyampaikan salamnya kepadamu ya Khadijah. Insya Allah. Makanya Nabi itu selama menikah dengan Khadijah, Nabi nggak berpoligami, ibu. Nabi itu berpoligami ketika Khadijah sudah wafat. Khadijah ketika wafat, ya, Nabi kan nikah diantaranya dengan Aisyah, masih muda, cantik. Tapi Nabi tuh ingat-ingat Khadijah terus. Ya, makanya Aisyah tuh cemburu. Ya Allah sudah ngasih yang lebih cantik, lebih muda. Kenapa sih masih ingat yang sudah tua itu, yang sudah meninggal? Masya Allah. Ya, cintanya Nabi ke Khadijah tidak tergantikan. Ya, Khadijah, Nabi pulang terima wahyu kan gemeteran. Terus bilang, ini khawatir ada sesuatu yang terjadi. Kata Khadijah, absyir, gembiralah suamiku, engkau tidak akan terhinakan. Engkau suka menyambung silaturahim, ya, suka membantu orang lemah, suka memuliakan tamu, engkau tidak terhinakan. Nabi suaminya nggak pulang berhari-hari loh ibu-ibu. Ini ibu-ibu zaman sekarang. Suaminya kagak pulang 3 hari. Pulangnya gemeteran. Kira-kira diselimutin kayak Khadijah? Boro Ustaz. Disiram pakai air, iya. Ya kan? Tidur lo di luar katanya. Ya kan? Minimal mana sini handphonenya? Periksa dulu handphonenya. Ya? Khadijah tuh enggak. Nabi datang langsung diselimuti, dihibur langsung. Ya, nah, ini ibu-ibu harus kayak Khadijah ya. Makanya Khadijah tuh kebagian pahala sholat subuhnya ibu-ibu semua tadi sampai hari kiamat ya, karena semua hartanya diserahkan. Dan Nabi itu dengan Khadijah pakai itu mudharabah ya, mudharabah. Masya Allah, kalau kita bahas cintanya Khadijah dan Nabi Muhammad nih habis waktu kita ya. Naik ke bukit ke Gua Hira bawa makanan, keringetan tapi nggak peduli. Ibu-ibu zaman sekarang pernah anterin makanan buat suaminya ke kantor, lantai 2-3, jangan naik lift, tangga darurat, berani? Boro Ustaz, ini canggih Ustaz, pakai Grab, set sampai. Khadijah jalan kaki. Bapak Ibu pernah kan umum ngelihat ini orang naik. Ini dulu Anda bayangin Khadijah jalan bawa makanan sampai di atas. Allah, cintanya luar biasa. Jadi Khadijah tuh kan kerja sama-sama Nabi pakai akad mudharabah. Ya. Jadi memang ngetes orang tuh lewat. Memang dulu tuh kan dia dengar ada seorang pemuda terkenal di seantero Arab. Ya, kalau dagang tuh jujur, dicoba. Ya, tapi Khadijah nyobanya tuh nggak begitu aja. Dia punya utusan namanya Maisarah.
ikut kafilah dagangnya Muhammad, habis itu laporkan kepadaku, apa hasilnya? Benar nggak nih pemuda seperti itu? Jawabannya Maisarah, sempurna. Itu kan manusia itu kalau mau tahu sifat aslinya, uji pakai duit, musafir bareng-bareng, itu ketahuan. Berhari-hari musafir, sifat asli kita keluar, betul? Oh ternyata Ustadz Ruslani nggak sabaran juga ternyata. Kalau jamaah di sini yang saya pernah bermusafir nih, Pak Rudi sama Bu Endah ya, kita pernah bermusafir lebih dari 1 minggu dan saya bersaksi orangnya baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengalaman kita tuh kalau bermusafir kita bisa mengukur teman seperjalanan. Khadijah itu ngukur Nabi pakai duit lewat musafir. Ya. Apa hasilnya? Sempurna. Langsung Khadijah ngasih sinyal. Ya, ngasih sinyal minta dilamar. Akhirnya Nabi lamar. Mas kawinnya 20 ekor onta merah. Wow. Kalau dirupiahkan bisa 3 miliar. Wow. Telat ibu-ibu. Kalau tahu dari muda, minta mahar seperti maharnya Khadijah. Wow, kata suaminya. Wow, mundur, ya kan? Ya Ustadz, kalau ada yang maharnya 2 miliar saya mundur Ustadz. Saya cari yang seperangkat alat sholat. Ya kan? Soalnya wanita kalau dikasih pemahaman, mahar tuh hakmu, silahkan diminta. Ya kan? Biasanya calonnya kasih kisi-kisi ke calon istrinya. Sebaik-baik wanita adalah yang muda maharnya. Ya, jadi itu 4 riba jahiliyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.